Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar seperti biasa. Semoga kita semua dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan semoga nikmat yang telah diberikan oleh Allah dapat dipakai sebagai bekal beribadah, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak sekalian yang Bapak perhatikan, yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Hari ini kita akan coba mempelajari tema 4, subtema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Jadi anak-anak soleh dan solehah boleh disiapkan buku paketnya, dibuka halaman 8, ya. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PKN. Baik, kalau sudah dibuka, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Di halaman 8, di situ ada bacaan mensyukuri nikmat berpakaian. Ya, boleh dibaca dulu. Setiap orang membutuhkan pakaian, jelas ya. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang tidak membutuhkan pakaian. Ya, meskipun itu orang primitif sekalipun, orang yang tinggal di hutan, tetap aja memerlukan pakaian. Ya, tapi mungkin tidak sama ya pakaian yang dikenakan dengan pakaian yang di kota. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi artinya kebutuhan pokok itu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi harus ada. Dengan berpakaian, tubuh terlindungi dari sengatan panas matahari, air, hujan, dan debu yang berterbangan. Ya, subhanallah. Allah sudah menciptakan bahan untuk membuat pakaian untuk diolah menjadi pakaian, ya. Allah sudah menciptakan kapas, banyak sekali bahan untuk dibuat pakaian. Ada dari wol, dari sutra, dari kapas, katun, dan sebagainya. Semua itu Allah ciptakan untuk kebutuhan makhluknya yang ada di dunia ini, ya. Nah, begitupun dengan kita. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah. Memiliki pakaian merupakan hak setiap orang. Jadi orang berhak untuk memakai pakaian, ya. Ali mendapatkan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh dan kebutuhannya. Jadi pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh, misalkan kita pakai baju tentu sama dengan ukuran tubuh kita, ya. Nah, kalaupun terlalu kecil dipakainya juga sempit, tidak enak. Kalaupun terlalu besar mungkin menjadi longgar, ya, dan tidak terlihat nyaman dan tidak terlihat bagus seperti itu. Nah, Ali memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Ada pakaian untuk berolahraga, ada pakaian untuk bermain, ada untuk tidur, ya. Semuanya itu jenis-jenis pakaian, ya. Jadi bersyukurlah kita bahwa kita tidak hanya memiliki satu pakaian saja, tapi kita banyak memiliki jenis-jenis pakaian untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Nah, tentu dalam syariat Islam, pakaian itu adalah yang paling baik adalah yang untuk akhwat adalah yang menutup aurat, ya. Berarti pakai kerudung atau jilbab. Nah, untuk yang ikhwannya, ya, kalau bisa pakai celana panjang, ya, pakaiannya tertutup. Jadi tidak pakai celana pendek, karena aurat laki-laki itu adalah bagian lutut ke atas, ya.
Nah, Ali memakai pakaian dengan sopan. Pakaian telah melindungi tubuh Ali dari udara dingin dan panas matahari. Baik, selanjutnya. Ali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki pakaian. Untuk kita semua, pakaian yang kita miliki harus dipakai untuk bersyukur. Artinya pakaian yang dikenakan oleh kita harus dipakai untuk ibadah, ya. Jangan, tentu dalam aturan Islam pun memakai pakaian ada aturan-aturannya, ya. Yang diharapkan adalah berpakaian tapi melihatkan aurat. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Nah, aurat mana? Aurat untuk perempuan, untuk akhwat, semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi itu yang hanya boleh terlihat, selebihnya harus ditutupin, ya. Nah, anak-anak soleh dan soleha belajar dari sekarang, hari ini kalian dari kecil biasakan untuk memakai pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai dengan aturan Islam, ya. Untuk ikhwan juga sama, jadi pakailah pakaian yang menutup aurat. Oke, baik. Tentu ketika kita mempunyai pakaian, maka kita mempunyai kewajibannya, ya. Kewajibannya yaitu adalah, nah di sini ada di garis bawah, sudah Bapak kasih tanda biar itu jadi perhatian kita, ya. Jadi kalau kita menggunakan pakaian, maka kita harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Artinya kita harus menjaga, ya. Jangan sampai misalkan kita memakai pakaian terus pakaiannya misalkan bermain dengan benda-benda tajam, nah itu nanti kena robek dan sebagainya. Jadi harus dijaga. Karena lumayan, ya, untuk membeli sebuah pakaian juga ada harganya sekarang. Terus yang kedua apalagi? Kewajibannya adalah menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, artinya anak kalian bermain silahkan, tapi sesuaikan, ya. Misalkan untuk bermain, misalkan ada bermain lumpur, ya, itu pakaiannya mungkin agak harus khusus, ya, seperti itu. Dan kewajiban terakhir adalah ketika mencuci, ketika kotor maka kita harus mencuci baju sendiri. Nah, anak-anak sekalian, dari teks di atas, di bawahnya ada ayo menulis, ya, rumuskan. Nah, di situ mengenai tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Tadi kemarin sudah dijelaskan. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan setelah kita mendapatkan hak, ya. Nah, mengenai tentang hak dan kewajiban dari pakaian, maka di sini ada haknya, ada kewajibannya. Oke. Jadi kalian tinggal disalin saja nanti, ya. Haknya mendapat pakaian yang sesuai, melindungi tubuh dari udara dingin dan panas. Kewajibannya adalah mengenakan pakaian dengan hati-hati dan mencuci baju bila kotor. Oke, baik, kita lanjut ke halaman 9, masih tentang bahasa Indonesia, ya. Nah, di halaman 9 ini kita akan mencoba memberikan sebuah kalimat saran. Nah, saran itu tentu untuk perbaikan, ya. Jika seorang atau kita melihat seorang yang melakukan kesalahan, tentu kita sarankan untuk tidak mengulangi kembali. Tentu kita sarankan untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu, ya. Kalau perbuatan baik, ya, itu ada sarannya juga sama, ya. Tapi ini biasanya saran itu diberikan kepada perbuatan yang dilakukan yang kurang baik. Nah, baik anak-anak sekalian, bagaimana caranya sih ketika kita memberikan saran kepada orang lain? Nah, maka kuncinya adalah harus menggunakan kata yang sopan.
ya, karena kalau salah memberikan saran juga nanti akan membuat orang menjadi tersinggung, ya, dan tidak mau menerima saran dari kita. Maka oleh karena itu ketika kita memberikan saran kepada teman atau orang lain, maka harus dengan kata yang sopan. Nah, apa saja sih yang termasuk kata yang sopan itu atau yang baik itu? Nah, di bawahnya ada ya, di kalimat contoh kalimat saran itu pakai kata seharusnya atau kata sebaiknya. Nah, itu kata yang baik untuk membuat atau memberikan saran kepada orang lain. Oke ya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contohnya di Ayo Mencoba. Nomor 1. Nih contoh ya. Huda ingin bermain sepak bola dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, kira-kira menurut anak-anak sekalian, kalau bermain sepak bola boleh nggak? Boleh ya, silahkan saja. Tapi di sini apa yang salah? Apa yang tidak baik? Nah, yang tidak baiknya adalah Huda masih menggunakan seragam sekolah. Oh, berarti itu tidak bagus atau tidak baik. Nah, caranya kita sarankan ya supaya Huda berbuat yang lebih baik. Caranya gimana? Nah, di dalam kotak tersebut ya di situ ada jawabannya. Kita pakai apa? Ya, tadi ya. Kata misalnya ini contoh ya. Seharusnya Huda mengganti dahulu baju seragam dengan baju main. Nah, jadi ini contoh saran yang diberikan kepada Huda supaya dia mengganti dulu baju seragamnya dengan baju main ya. Kenapa? Agar tidak cepat kotor baju seragamnya gitu. Baik, itu lanjut misalnya nomor 2. Dapa meminta ayahnya untuk membelikan baju baru. Di lemari baju Dava masih banyak dan masih bagus. Wah, yang salah apa nih? Yang kurang baik apa? Yang kurang baik adalah ingin meminta ayahnya membelikan baju padahal bajunya masih banyak dan masih bagus. Apa saran kita kepada Dava? Contoh sarannya adalah sebaiknya Dava memakai baju yang masih bagus, tidak perlu membeli ya, karena itu termasuk apa? Karena termasuk pemborosan ya. Nah, itu anak-anak sekalian ya. Berbagai contoh dari kalimat-kalimat saran. Untuk nomor 3 dan nomor 4 bisa dibaca sendiri ya. Baik, mungkin itu aja mungkin materi kita hari ini tanggal 21 ya. Selanjutnya satu lagi adalah lihat ke halaman 10. Di situ ada masih PKN ya. Pentingnya istirahat siang. Bagaimana caranya yang bagus tentang istirahat? Oke, baik. Kenapa kita harus istirahat? Kita harus istirahat karena istirahat itu merupakan hak setiap orang. Ya, jadi boleh hak kita untuk dapat beristirahat. Nah, karena kalau kita tidak mendapatkan hak istirahat, maka kita akan mudah lelah dan mudah terserang penyakit. Cara beristirahat bagaimana? Bermacam-macam ya. Istirahat bisa dilakukan dengan cara tidur atau santai yang membuat kita menjadi rileks, membuat kita menjadi nyaman, membuat kita menjadi tenang. Nah, sebenarnya istirahat itu banyak cara-caranya ya. Nah, di salah satunya di sini ada 5 cara istirahat. Yang pertama adalah tidur siang. Bagi yang suka tidur siang, tidur siang itu merupakan istirahat yang enak. Yang kedua, tidur malam. Yang ketiga, bersantai. Yang keempat, rekreasi. Dan yang kelima adalah bermain dengan teman. Nah, semua kegiatan tersebut itu merupakan bentuk-bentuk istirahat yang membuat tubuh kita menjadi segar kembali ya. Tentu semua orang berhak mendapatkan ini semua.
Oke, baik. Mungkin itu saja ya materi kali ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti anak-anak soleh dan solehah ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.